Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibadah. Berjumpa kembali dengan Pak Novi. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 3, yaitu pada tema kewajiban dan hakku, subtema kewajiban dan hakku di rumah pada pembelajaran kelima. Anak-anak dapat menyaksikan kembali video ini melalui channel YouTube Sinau Sesarengan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak berdoa dalam hati, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan juga orang lain di sekitar kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena bersedia berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kali ini. Baik, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan maksud kalimat saran dengan percaya diri. Yang kedua, menuliskan maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang disampaikan dengan tepat. Ketiga, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan tepat. Keempat, menceritakan pengalamannya dan melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan percaya diri. Kelima, menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Dan terakhir, keenam, membuat cerita penjumlahan dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. Anak-anak, Pak Novi akan membacakan sebuah teks cerita berjudul Rumah Tempat Berlindung. Silakan anak-anak simak dan dengarkan baik-baik bacaan berikut. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dan dengan bersyukur, hati akan senang. Sekarang silakan anak-anak cari satu kalimat saran di dalam teks tersebut yang berhubungan dengan Udin dan Mutiara. Apa kalimat saran? Nah, sebagai clue atau sebagai kata kuncinya, anak-anak, kalimat saran itu biasanya di dalamnya ada kalimat sebaiknya. Nah, ada kalimat sebaiknya atau seharusnya. Jadi kalimat saran ini merupakan kalimat berbentuk nasihat atau himbauan. Setelah anak-anak menemukan kalimat saran untuk Udin dan Mutiara yang berada dalam teks, selanjutnya silahkan anak-anak mencari atau membuat kalimat saran untuk Udin dan Mutiara selain di dalam teks dan berikan alasannya. Silakan hasil tulisan yang anak-anak buat ini difoto dan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Setelah Mutiara mendapatkan nasihat dari ibu, dia mulai tersadar bahwa dia memiliki kewajiban. Sebagai rasa bersyukurnya telah memiliki rumah. Salah satu kewajibannya adalah membersihkan rumah. Iya.
Nah, sekarang silakan anak-anak cari kewajiban dan hak lain yang berkaitan dengan tempat tinggalmu. Ya, di sini Pak Guru akan membantu dengan memberikan 10 kalimat yang berisi kewajiban dan hak di rumah. Silahkan anak-anak pilih mana yang merupakan kewajiban dan mana yang merupakan hak di rumah. Ya, saya yakin tentu saja anak-anak bisa menjawab dan anak-anak hebat. Iya, betul. Di sini sudah terdapat mana kalimat yang merupakan kewajiban dan mana kalimat yang merupakan hak. Contoh kalimat pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Bersyukur ini adalah kewajiban kita, ya. Yang kedua, mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Nah, ini adalah hak kita, ya. Yang ketiga, berbicara lembut dan sopan, merupakan kewajiban. Membantu merapikan dan menata rumah merupakan kewajiban. Dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai merupakan hak kita sebagai anak. Yang keenam, saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai. Sebaliknya kita harus saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai. Ini adalah kewajiban. 7. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. Ini adalah hak kita. Saling menolong dan memaafkan. Ini adalah kewajiban. Mendapat tempat tinggal adalah hak kita sebagai anak. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah merupakan bagian dari kewajiban kita. Oke. Sekarang anak-anak bisa membedakan apa hak dan kewajiban. Yang perlu anak-anak ingat adalah dalam melaksanakan hak dan kewajiban ini harus seimbang. Ya, seperti yang dilakukan oleh ayahnya Udin. Ayahnya Udin ini melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu bagaimana dia merawat rumahnya agar menjadi lebih baik. Di waktu itu, ayah Udin ingin rumah mereka itu nyaman, maka ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Beberapa batu bata yang mungkin ayah Udin miliki dan beberapa yang harus dibeli. Ya, sekarang kita mencari kemungkinan untuk membantu ayah Udin tadi. Dia membutuhkan 980 batu bata. Maka kemungkinannya yang dimiliki dan yang harus dibeli berapa? Nah, kita cari bersama-sama. Setelah anak-anak menemukan, silakan anak-anak melaporkan hasil temuannya melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, buatlah kemungkinan penjumlahan bilangan cacah berdasarkan cerita yang harus kalian lengkapi sendiri. Di sini Pak Novi sudah membuat sebuah cerita, tapi cerita ini masih ada sesuatu yang kosong. Coba kita baca bersama-sama. Pak Budi akan mengganti genting rumahnya yang sudah jelek agar tidak bocor saat hujan. Dia membutuhkan genting sebanyak titik-titik. Nah, ini banyaknya genting yang dibutuhkan Pak Budi, silahkan kalian isi sendiri. Lalu dia sebenarnya sudah memiliki beberapa genting, tinggal membeli kekurangannya. Buatlah 5 kemungkinan genting yang sudah dimiliki dan genting yang harus dibeli Pak Budi dengan jumlah yang sudah kamu tentukan tadi. Ya, ini menjadi seperti ini. Silahkan ini nanti dikerjakan, difoto dan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Dan sebagai penutup, silakan anak-anak membuka link yang Pak Novi bagikan melalui grup WhatsApp ini. Merupakan tugas evaluasi, tugas akhir pada pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hati-hati supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Dan sebagai bahan refleksi, bagaimana rasanya belajar menggunakan video pembelajaran ini? Apakah anak-anak senang? Semoga anak-anak senang. Apakah menyenangkan? Pasti lebih menyenangkan. Apakah kalian semua paham? Saya harapkan semua anak paham. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Contoh kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan masih banyak yang lainnya.
Kesimpulan kedua adalah kewajiban dan hak kita berkaitan dengan tempat tinggal harus kita laksanakan dengan seimbang. Dan kesimpulan yang ketiga, penjumlahan bilangan cacah dapat menciptakan banyak kemungkinan dalam menjumlahkan dengan hasil yang sama. Pesan moral Pak Guru kali ini adalah sayangilah orang tua kalian dengan sepenuh hati, karena merekalah kita dapat melihat dan menikmati indahnya dunia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan video pembelajaran dari Pak Novi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.